all around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like this. Moving to the sound, moving to the sound. Ya, kembali lagi sama kita berdua di acara Sehat Lewat Berita. Nah, kalau yang kemarin itu kita pakai bajunya cowok cewek mamba, sekarang kita lagi episode Cewek cowok kue. Iya. Karena lagi pakai Warna-warni. magenta sama biru nih ya. Biar ceria-ceria dikit Ya, ya. betul. Karena kita mau cerita yang seru sih. Tapi walaupun cerita seru, tapi di sini kita harap kita semua bisa ambil ilmunya dan mencegah kejadian tersebut biar nggak kena di kita. Amin. Kebetulan nih ya, Vel ya. Tadi kan gue habis lihat handphone nih. Gue baru lihat tuh, inget lagi gue ada cerita lagi waktu pas gue jaga nih. Seru nih pasti kalau dokter Kebetulan ingat gitu pas lagi, oh iya gue pernah punya pasien kayak gini nih. Jadi waktu itu gue lagi jaga menjelang sore-sore lah mau maghrib. Di klinik Klinik viral biasa itu. lah, klinik viral itulah pokoknya. Klinik yang menghasilkan ratusan juta rupiah, yang menyebabkan saya jadi sekarang seperti ini, cowok-cowok kue seperti ini. Cowok kue. Nah, waktu oke. itu lagi jaga, biasa kan jaga kan malam jaga jam 6 sampai jam 6 pagi tuh, 12 jam kayak biasa lah. Pasien sudah nunggu banyak lah di situ, karena di situ adalah klinik satu-satunya yang menggunakan AC. Kan rumah-rumahnya mereka kan nggak ada AC nih, enak tuh ngadem di situ tuh, ngantri-ngantri ngadem tuh enak tuh. Nah, sebenarnya pas datang tuh kayak jujur ya, Dokter Vele, aku tuh bukan tipikal orang sebenarnya yang suka untuk punya pasien yang kurang mampu atau aku tuh mendapatkan uang dari pasien-pasien yang sakit gitu tuh. Aku suka sedih gitu kalau kita tuh dapat rezeki dari orang yang susah gitu sebenarnya. Iya. Sebenarnya bener banget sih. agak-agak gimana gitu ya. Udah, akhirnya pas datang seperti biasalah. Aku tuh kayak pas datang, aduh rame lagi, bukan kayak sedih bakal capek, bakal ngantuk, bukan sih, tapi lebih kayak kok banyak orang sakit, kesian ya gitu loh, dan mereka harus berobat. Tapi di satu sisi, dalam sisi jelek aku, di diri aku yang jahat ini bilang kayak dasar paling lo cuman pingin ngadem doang kan di klinik gue gitu. Ada juga sih gitu loh Dokter Velia. Soalnya memang kejadian tuh gini loh teman-teman, maksudnya bukan kita nggak mau ada pasien, Ya. ada yang sebenarnya bisa di rumah nggak sakit, tapi malah datang, kasihan loh, jadi Malah tambah sakit. yang bukan, jadi yang bener-bener sakit tuh, yang beneran sakit tuh jadi Malah nggak dapet haknya ya. antriannya jadi nomor berapa kayak gitu loh, kan kasihan. Gitu. Dan disclaimer ya, ini bukan aku ngatain ya, bukan aku apa, tapi memang aku cuma cerita aja. Iya. Nah, pada saat aku lagi praktek nih, biasalah ya antrian pasien, satu masuk, dua masuk, tiba-tiba nggak berapa lama pintu klinik tuh yang dari jauh itu jedar gitu. Kita kan kaget juga ya, hah gitu ada apa Kesambar nih? geledek. Kayak kesambar geledek, mana maghrib, udah lewat maghrib lah pokoknya. Terus kayak, dokternya mana? Lah, kita kan juga jadi takut ya, kayak dari dalam kok ada banyak manggilin saya gitu. Manggilin. Kayak, dokternya mana nih? Butuh dokter gitu. Dan biasanya memang daerah itu daerah tawuran. Nah, saya pikir, tawuran lagi nih, ditutup lagi kliniknya, ada batu lewat, ada molotov keluar, yang Tapi bener loh teman-teman. Peperangan, ini memang. Kalau ada tawuran tuh dokter Ulung dan tim berlindung Berlindung di dulu, bawah meja. di bawah meja sama Kalau di nutup. Jepang kan Iya, gempa bumi. Nah, ini Berlindung memang bawah untuk, meja, ini memang tapi ini untuk kayaknya diri. bukan. Ternyata memang terus, mereka butuh dokter. Pas saya lihat keluar, itu benar-benar ada sekerombolan orang lagi bawa gitu ya, kayak cowok gitu, kayak pria udah kakek-kakek apa udah tua lah pokoknya, dibawa sambil dia tuh gini nih, posisinya tuh bapaknya dibawanya begini gitu ya, yang ngebawa tuh kayak 3 sampai 4 orang. Terus tuh lantai, saya pikir kan kotor, kok lantai sampai kotor gitu ya. Ternyata tuh lantai tuh banyak kayak ada merah darah gitu loh, kayak percikan darah. Terus kan pasti aku mikirnya kayak ini kenapa gitu loh. Terus pasien-pasien yang lain Pasien-pasien lainnya pada heboh nih, pada heboh, kebayang. Udah masukkan aja dulu ke ruang praktek, udah masukin, ditidurin. Pas itu saya tanya, kenapa bapaknya tuh ada apa, kenapa gitu loh. Ini dok, tadi ada kecelakaan, bapaknya jatuh. Oh ya, jatuh dari mana? Coba saya, jatuhnya tuh dari mana? Berarti ada luka atau ada apa gitu ya? Iya dok, jatuh dari genteng. Berarti kan trauma nih ya. Pikiran kita udah, aduh patah tulang, gegar otak, apalagi deh pokoknya banyak, udah aduh panik nih. Dan ditambah itu tuh masih awal-awal banget gitu, belum terlalu yang apa ya, berpengalaman sekali gitu loh menangani kasus-kasus yang kasus-kasus yang emergency. Ini kan sebenarnya emergency langsung kayak panik-panik gitu kan. Iya, karena Ya ada udah di nih. klinik juga, Betul. alat-alat belum terlalu lengkap. That's it.
Dan bukan di UGD rumah sakit nih, timnya juga dikit. Oke, silakan bapaknya keluar. Saya minta satu ditemenin sama perawat. Pas saya lihat, ternyata apa dok? Si bapaknya ada yang nancep di pantatnya segini kali dok. Ada segini nih, segini. Kayak bambu Astagfirullahaladzim. atau apa gitu nancep. Ya teman sehat nancep nih, nancep. Saya udah gini. Oke, kalau nancep kan bapaknya jadi mengsle gini ya. Kalau duduk tuh mengsle gini nih. Nah, bapaknya tuh cuma bisa begini nih. Karena ada yang nancep gini. Saya pikir nancepnya di tengah-tengah, dok. Kalau di tengah-tengah masih kayak bisa kejepit gitu ya. Ternyata pas saya lihat lagi, oke, bapak silakan, silakan bapaknya gini telungkup. Saya mau lihat. Ternyata itu ada tancepan kayak sejenis pagar bambu ya di pantatnya, di pipi pantatnya. Oh my god, tapi untung di pipi pantat ya, karena Iya, itu di sini. otot di situ Iya. termasuk tebal Dan ya. aman, sebenarnya lumayan aman lah. Walaupun ada beberapa memang. Otot gluteus itu Betul. termasuk Saya bilang, tebal. Pak, kenapa bisa jadi kayak gini? Bapak kenapa? Kata tadi jatuh dari mana? Ada orang yang jelasin, iya dok, jadi bapak ini sebenarnya pengurus musola di sana. Oke, terus Pak, jadi pada saat dia lagi betulin genteng musola, ya, jadi maghrib betulin genteng musola, lagi betulin. Lihat hantu loh. Saya juga pikir kenapa kepeleset atau apa? Ternyata ada azan maghrib. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allah. Ya, bapaknya jatuh. Jatuhnya tuh nggak terlalu jauh, tetapi pantat duluan dok Vel. Udah, cep, ketancep. Tapi satu hal pelajaran yang menarik di sini adalah ternyata penduduk di sana tuh lumayan pinter. Jadi mereka tidak langsung mencabut si itu apa pagar Bambunya. itu gitu. Bambunya, Jadi ya. yang bisa dipetik dari sini adalah teman-teman kalau misalnya terkena luka tusukan di bagian manapun ya, mau tajam mau tumpul ada tusukan, jangan langsung dicabut. Ya, jangan ngikutin film yang tiba-tiba tancap. Oh sayang, Habis itu bush. itu yang bikin mati. Karena Nggak traumanya boleh. itu sebenarnya adalah juga sebagai dep atau sebagai bendungan agar darah tidak keluar. Kata nenek, jadi jangan pernah melakukan apapun pada saat maghrib, teman-teman. Setan lewat, even itu pun dari azan. Enggak juga ya, sebenarnya. Kayak itu Nah, enggak, intinya adalah jadi kalau misalnya tadi teman-teman balik lagi ya, kalau misalnya kita kena tusukan itu ya, benda yang tajam gitu ya, lebih baik jangan langsung dicabut sebelum teman-teman itu mendapatkan perawatan atau penanganan yang tepat. Jadi jangan langsung dicep, karena apa? Karena kita mau menghindari yang namanya kehilangan darah. darah. Jadi ibaratnya si benda tajam tersebut itu sebagai dep atau penahan biar darahnya itu nggak terbuang. Ya, atau tidak mengalir secara deras. Jadi kayak menutup lukanya sementara Betul. gitu. Nah, kalau bisa teman-teman bilang, tapi kan itu kotor dok, bisa tetanus, infeksi, bisa infeksi. tetanus. Nah, infeksi dan tetanus itu butuh waktu, sehingga makan lebih aman jika kita lebih menghentikan dari perdarahannya dulu dibanding kita takut akan si infeksinya ini. Iya, karena kehilangan darah itu prosesnya cepat ya dibanding sama proses tetanus atau infeksi. Betul. Biasa memakan waktu. Gitu. Nah, dari kejadian itu akhirnya aku bilang, ya bingung juga ya dok ya, antara kesian tapi bikin ngakak juga gitu. Lagi ngapain sih maghrib-maghrib betulin genteng gitu kan. Tapi ya udah balik lagi, aku akhirnya bersihkan semua luka-luka di pikirnya, tapi tidak tetap aku cabut. Aku tetap tutup dengan kasa, lalu kita langsung larikan bapaknya ke IGD terdekat. Iya, karena harus ditangani di rumah sakit. Karena takutnya itu tusukannya terlalu dalam dan butuh operasi. Ya atau teman-teman. terkena arteri-arteri besar Ya, ya. arteri-arteri besar gitu. Oke. Terus next lagi nih ya, kebetulan kan kalau karena masih ada waktu nih teman-teman. Aku juga pernah dapat pasien ya, aduh bener-bener deh. Aku nggak ngerti ya kenapa ya, apa aku terlalu sial di klinik itu, tapi aku juga love and hate relationship sih sama si klinik ini gitu sebenarnya. Jadi lagi jaga malam nih. Biasalah, kejadian ini akan selalu terbit di subuh-subuh dini hari, dimana itu adalah waktu-waktu yang sangat tidak tepat untuk para teman-teman di luar sana atau pasien-pasien di luar sana itu untuk datang gitu ya, karena dengan embel-embel kliniknya 24 jam. Dok, pasien. Ya enggak, ya. Oke. Datang, pasiennya udah tiduran. Wanita muda tidur. Terus saya tanya, kenapa pingsan dok? Oh,
Terus ke sini sama siapa? Sendiri, di sini langsung pingsan. Enggak, ada yang nganter dok. Ya mana yang nganter sini? Saya mau nanya yang nganter gitu. Iya teman-teman. Kenapa gitu. nih? Gitu, ada masnya juga nih. Mas kenapa? Nggak tahu dok, tadi habis makan bareng di jam segini. Di warkop dok, oke. Tiba-tiba habis itu pingsan. Pingsannya kenapa gitu? Ada apa? Ada yang berantem? Saya bilang gitu. Nggak berantem kok dok, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba pingsan aja. Oke, masnya silahkan keluar dulu. Nanti coba saya periksa dulu lah. Biasa ya, kalau pingsan kan kayaknya semua orang udah pada tahu ya, pasti kita pakai indera penciumannya dulu dong. Karena kan ini kan orang pingsan, pasti masih bisa nyium. Ya, jadi teman-teman kita ini mau membedakan pingsan beneran atau emang dia pura-pura emang pura-pura pingsan. Tapi gitu. kita kan nggak boleh suudzon gitu ya sebagai Suudzon manusia tidak gitu ya. boleh. Jadi kayak pingsan ya pasti pingsannya sakit nih orang. Kita gitu. pikirin worst case-nya dulu. Betul. Akhirnya saya kasihlah berbagai macam bau-bauan. Parfum. Keenakan dok kalau parfum ya. Gitu Pertama, kan harus bau-bauan yang kenceng. ya balsam boleh, Balsam, minyak kayu putih lah boleh. Kopi Alkohol. saya ciumin nggak bergeming. Masih Ya, tidur. karena masih gini-giniin nggak bergeming juga. Tapi ada satu momen pas saya lagi nyari-nyari si mbaknya gini. Nah, ya walaupun saya samar-samar ngantuk nih ya dokter Velia ya. Walaupun saya ngantuk nih saya lagi gini-gini kok gini. Jangan dikira ya Jadi teman-teman. teman sehat, ingat kalau mau pura-pura pingsan jangan pernah sekali-sekali menggerakkan kelopak mata ya. Ini buat pelajaran juga kalau mau berpura-pura acting ya. Boleh baru gini aja deh. Atur napas pelan-pelan karena orang pingsan itu lemes. Jadi jangan seperti mbaknya waktu itu gini. Nah, Ini salah satu tips juga tips kalau mau biar pingsannya pingsannya terlihat beneran. Iya betul. Nah, pada Kalau saat- bisa pas disenterin ini ya, ya. jangan berkedip. Ya susah itu dok ya, soalnya otonom. Ada? Saya gini, mau ditipu nih, sungguh-sungguh buta. Udah nggak mood juga karena mata saya ada yang nahan nih ya, kayaknya ada setan nahan nih kan ngantuk banget gitu ya, ngantuk banget gitu. Saya udah punya ide. Saya akhirnya dok kasih apa? Kalau teman-teman tahu ada yang namanya sphygmomanometer yang buat kita tensi. Iya, buat tensi kan di just. Mestinya kan kita lepas tuh, habis di tensi kita lepas ya. Saya tensi aja yang paling kenceng ke mbaknya. Tensi yang kenceng. Nggak saya buka dokter, Oke. kita kunci. Terus saya sok-sok aja beres-beresin lagi kayak mbak baru. Tapi teman-teman memang itu teman-teman sering ini Sebenarnya- kan ngetes kalau tensi agak kesemutan. Agak kesemutan. Agak kesemutan Tetapi kayak habis gitu. itu sakit, mengalami fase sakit, kesemutan Ya. dulu, habis itu sakit. Ya, Kemungkinan tapi itu nggak kalau udah lama- berbahaya ya, Betul, teman-teman nggak berbahaya, ya. Karena juga buat tes yang lain. Habis itu kalau diterusin bisa putus tuh tangannya kan, karena kan nggak ada oksigen, nggak ada darah. Bercanda teman-teman. Nggak berapa lama dok Vel ya, di menit ke, ini mbak cukup kuat. Tapi sudah mulai gerenyit-gerenyit Udah ininya 1 menit 2 menit. Wah lebih udah. dok, ada kayak 3 menit si mbaknya udah gini. Aku tetap aja kayak mbak baru. Sampai di akhirnya gini. Wah! Gitu akhirnya si mbaknya teriak, saya baru gini. Damai sekali. Akhirnya dia buka, habis gini. Udah pura-pura. Saya cuma gitu dong. Saking saya kayak gitu. Dan ternyata pada saat saya tanya, si mbaknya kenapa pura-pura pingsan, ternyata habis diputusin sama Kakanda secara mendadak. Aduh, ini diputusinnya subuh-subuh banget lagi Iya kan, habis juga. di warkop, habis kencan. ampun, si mas-masnya ada. Tapi masih ini ya, masih syukur diantarin ke IGD. Iya, makanya maksudnya masih sayang. Sebenarnya sih ini cuma bagi cerita aja sih kita ke sahabat sehat ya di sana ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ada orang yang beneran pingsan, gak akan seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua penanganannya tadi, dilihat dulu jalan napasnya, terus Iya, dikasih bau-bauan, dan di lain-lain. apa namanya Nadinya dilihat diperiksa. nadi diperiksa. Kalau bisa Kan matanya kita dibuka, disenterin, lihat pupilnya itu masih membesar atau enggak masih ngerespon sama cahaya. Karena ini bisa juga loh kalau teman-teman sering dibegal ya. Ada yang pura-pura pingsan di tengah jalan, taunya malah nodong. Ya, itu juga bisa. Ada kan kayak Kalau gitu itu juga. sih aku tendang sih. Bangun gitu. Ya sih bener. Enggak, bercanda. Ya, tapi kan ada Oke. orang-orang yang kayak gitu tuh yang pura-pura pingsan kalau mau dicek kayak gitu teman-teman ya. Silakan. Enggak sih, sebenarnya udah ada pertanyaan dari tim di balik layar. Boleh silahkan tolong dibacakan pertanyaannya. Dok, saya pengen cerita. Saya pria 3 bulan lalu divonis HIV positif. Saya tes karena MCU kanker saya ada tes
sadar, saya suruh tes juga. Setelah dipaksa, partner perempuan saya baru jujur kalau misalkan dia memang sudah kena HIV, tapi nggak berani bilang karena nggak mau kehilangan saya. Namun yang saya khawatirkan adalah saya punya istri yang lagi hamil tua. Apakah mungkin dok bisa juga tertular? Saya belum berani bilang, mohon solusinya. Masuk neraka. Maksudnya masuk neraka ya. Ya ini tapi agak rumit. Ini agak rumit. Ini aku jujur sebenarnya agak miris. Nggak agak miris sih, miris banget ya dengar ceritanya. Karena lagi-lagi ada korban. Ya, 2 orang lagi. betul. Bisa-bisa. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kalau untuk membahas dari segi keagamaan dan dari segi nurani atau segi yang lain-lainnya kita nggak bahas di sini. Tapi kita bahasnya adalah sekarang ke pertanyaan di mana dari sisi medis apakah dia bisa menularkan istrinya yang sedang hamil tua. Jawabannya bisa tidak, bisa iya. Tidak kalau tidak ada hubungan seksual atau tidak ada pertukaran cairan setelah dia mengetahui bahwa dia positif tertular dari pasangannya itu untuk ke istri yang sedang hamil. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi bisa iya kalau misalnya dia sudah tahu nih dia positif misalnya, terus dia sempat berhubungan seksual dengan istrinya yang sedang hamil ini, Dok. Tapi sih sebenarnya aku curiga udah ya, karena kan HIV ada window period. Betul. Nah, iya kan, Betul. dan itu kan nggak sebentar Betul. window period itu. Tapi balik lagi, semoga sih dia Ya. belum berhubungan ya. Karena kan dia juga tadi menjelaskan bahwa ini kan hamil tua, tapi kan kita nggak dikasih tahu nih rentang waktunya, Dok. Kalau lagi hamil tua biasanya ya mungkin kejadiannya pada saat itu, tapi mungkin sebelumnya sudah pernah mengalami hubungan seksual dengan si istri tuanya ini. Iya, Gitu. tapi kayaknya udah Tapi agak sulit berhubungan. karena, window eh, period itu loh, pasti kan ya. dia pernah berhubungan. Dan balik lagi, Cuman tetap ya teman-teman, mau pasti ya Harus cek. harus cek. Jadi omongan aku yang tadi nggak valid kalau tidak nggak dicek. dicek. Tapi Dan kita ceknya- menyebutin kemungkinan betul. aja. Dan ceknya itu ada 2 ya sebenarnya. Ada 2 tahapan untuk bisa mengetahui apakah Anda terkena HIV. Yang pertama itu adalah rapid test. Jadi itu bisa tahu apakah Anda reaktif atau non reaktif. Kalau misalnya non reaktif itu sebenarnya Anda sudah aman hitungannya. Tapi kalau pertama kali misalnya tes rapidnya ini ternyata reaktif, Anda harus dilanjutkan dengan cek yang kedua, yaitu definitif untuk tes HIV. Disitulah penentu di mana Anda itu tes apakah Anda terkena HIV atau tidak gitu. Dan ya bagaimana cara masnya untuk meyakinkan istrinya, sayang, yuk kita cek HIV. Nah kemungkinan istrinya akan langsung kungfu panda, set, dimana kayak untuk apa? Iya, Untuk apa? soalnya kadang juga kalau misalnya ternyata mau Mas? sesar, kan Ya. emang ada protokol Untuk tes HIV ya, lahiran normal pun juga ya. Ya, Dok, semestinya. ya. Semestinya harus ada tes HIV dulu. Jadi aku sih menyarankan segera mungkin harus dikasih tahu karena biar pencegahan agar ya nggak menularkan ke ibunya dan terutama bayinya. Nah ini juga jadi lanjut ke pertanyaan pemirsa atau biasanya sahabat sehat juga pengen nanya atau teman saya pengen nanya, Dok kalau misalnya kayak gitu, misalnya ibunya HIV, bisa nggak menularkan ke janinnya? Sekarang itu sudah bisa loh teman-teman, kalau misalnya ibunya itu sudah tahu HIV dan dia itu mau agar bayinya itu sehat atau selamat dari HIV itu udah ada caranya. Udah ada memang. caranya ya, Jadi di teman-teman. prep dan memang dia tidak bisa lahir secara per vaginam atau lahiran normal. Ya, jadi akan harus diarahkan ke disesar gitu. gitu teman-teman. Jadi intinya Mas, sekarang kalau aku pribadi sih ya ini jawaban aku tidak medis ya. Satu masuk neraka, yang kedua dikebiri sih Mas. Kayak soalnya double ya, jahat banget gitu ya. Itu Iya. kayak orang nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba dapat zong kayak gitu loh. Tapi bercanda. Pokoknya jangan diikutin gitu ya teman-teman. Ya, segera mungkin sih ke fasilitas kesehatan terdekat, ajak istrinya, bagaimanapun pasti Anda lebih tahu cara berkomunikasi dengan istri Ya. Anda dan menyelesaikan secara baik-baik. Langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, cek HIV. Gitu. Ya, paling itu aja kali ya Dok ya, karena takutnya ada pertanyaan lain dan waktunya nggak cukup. Betul. Dan kalau teman-teman atau sobat sehat di luar sana yang lagi pada nonton nih, kalau mau melampirkan atau melayangkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan lampirkan ke mana, Dokter Telia? Instagram duniakesehatan.co.id, bisa langsung DM atau komen di foto. Oke, Sekian dari kita. Saya Dokter Ulung. aku Dokter Velia. Sampai ketemu lagi di acara Sehat Lewat Berita. Dadah. All around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like go, like this. Moving to the sound,